Jutaan orang Amerika akan membuka ChatGPT dalam 10 menit ke depan. Dan sebagian besar dari mereka percaya bahwa ini membuat dunia menjadi lebih buruk. Setengah warga Amerika kini menggunakan AI, namun hanya 16% orang Amerika yang berpikir bahwa ini akan baik untuk masyarakat. Ini adalah tingkat optimisme terendah yang pernah ada saat peluncuran teknologi besar manapun. Orang-orang yang membangun AI menyebutnya sebagai terobosan terbesar umat manusia. Orang-orang yang menggunakannya menggambarkan sesuatu yang lebih mirip dengan situasi Sandra. Jadi bagaimana teknologi yang paling cepat diadopsi dalam hidup kita juga menjadi salah satu yang paling dibenci. Anda mungkin mengira bahwa generasi yang lebih tua lah yang menolak revolusi AI baru ini. Bagaimanapun juga, setiap teknologi baru selalu menghadapi penolakan dari orang-orang yang tidak tumbuh bersama teknologi tersebut. Namun itu bukanlah yang sedang terjadi. Pengguna AI terbesar adalah orang Amerika di bawah usia 30 tahun. Mereka menggunakannya untuk tugas sekolah, lamaran kerja, coding, brainstorming, dan sebagai pengganti Google. Dari semua indikator, seharusnya merekalah penggemar terbesar AI. Sebaliknya, mereka justru menjadi salah satu kritikus terbesar AI. Sebuah studi Gallup menemukan bahwa persentase Gen Z yang mengatakan AI membuat mereka merasa marah meningkat dari 22% menjadi 31% pada awal tahun 2026. Dan menurut Pew Research, 40% anak muda Amerika mengatakan bahwa AI akan lebih banyak membawa dampak buruk daripada baik bagi negara ini. Tapi ini bukan hanya cerita tentang Gen Z. Kepercayaan terhadap AI sedang runtuh di seluruh Amerika Serikat. 2/3 orang berpikir bahwa AI dikembangkan terlalu cepat. 59% tidak mempercayai perusahaan-perusahaan yang membangunnya, dan sebagian besar tidak percaya pemerintah dapat mengendalikannya. Namun orang-orang tetap menggunakannya. ChatGPT saja digunakan oleh 44% orang dewasa Amerika, lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 2023. Itulah paradoks AI. Jadi, mengapa adopsinya terus meningkat jika kepercayaan terus menurun? Bagi kebanyakan orang, sebenarnya mereka tidak benar-benar mengadopsinya. Tempat kerja mulai menerapkannya dalam alur kerja mereka. Sekolah-sekolah menambahkannya ke dalam tugas. Aplikasi dan mesin pencari menampilkannya sebagai fitur utama. Orang-orang tidak punya pilihan lain. Itu dipaksakan kepada mereka. AI tidak mendapatkan kepercayaan mereka. Mereka tidak punya pilihan lain. Perubahan itu terjadi begitu perlahan sehingga kebanyakan orang hampir tidak menyadarinya sampai tiba-tiba AI ada di mana-mana. Begitu Anda membuka Google dan mencari sesuatu, Anda langsung disuguhi blok teks yang ditulis AI yang menjawab pertanyaan sebelum Anda bahkan sampai ke hasil pencarian. Perusahaan yang seharusnya membantu Anda menemukan informasi, sekarang memutuskan apa yang Anda lihat pertama kali, dan itu berhasil. 60% orang Amerika mengatakan mereka secara rutin membaca ringkasan tersebut karena tidak ada cara untuk menghindarinya. Saat Google mulai menjawab pertanyaan itu sendiri, pengalaman pun berubah. Dan semakin internet menurun kualitasnya, semakin sedikit orang yang mempercayainya. Pada tahun 2021, 37% orang Amerika mengatakan penyebaran AI membuat mereka lebih khawatir daripada bersemangat. Pada tahun 2025, angka itu naik menjadi 50%. Meskipun sebagian besar orang belum terkena dampak AI secara pribadi dalam pekerjaan mereka, hal itu akan segera berubah. Pada April 2025, Toby Lutke, CEO Shopify, mengirimkan memo kepada stafnya. Sebelum tim manapun bisa meminta anggaran lebih besar atau karyawan tambahan, mereka harus membuktikan bahwa mesin tidak bisa melakukan pekerjaan itu terlebih dahulu. Lutke menegaskan bahwa penggunaan AI secara reflektif kini menjadi ekspektasi dasar. Shopify bukan satu-satunya perusahaan yang sepenuhnya mengandalkan AI. Platform pembelajaran bahasa Duolingo menyusul. CEO Luis von Ahn memberitahu stafnya bahwa perusahaan akan mengutamakan AI. Mereka akan mengandalkan AI sebelum merekrut, mengurangi jumlah kontraktor, dan mempertimbangkan penggunaan AI dalam penilaian kinerja. Dalam waktu 1 minggu, 148 kursus baru telah diluncurkan. Pekerjaan itu seharusnya membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi staf untuk mengembangkannya. Implementasi AI yang sama juga muncul di Box, di Fiverr, dan di perusahaan lain. Kata-katanya hampir tidak berubah. Jalankan perangkat lunak sebelum Anda meminta penambahan pegawai atau tambahan dana. Lalu muncul penolakan. Pengguna Duolingo lama merekam diri mereka sendiri saat menghapus aplikasi itu sebagai bentuk protes. Staf mulai bertanya, apakah mereka harus menggunakan AI dengan baik atau hanya sekedar menggunakannya? Hampir setahun kemudian, Luis von Ahn menarik kembali keputusannya. Dia mengakui bahwa kode yang ditulis AI sulit untuk diperbaiki dan pelajarannya tidak dapat diandalkan. Namun kerusakan sudah terjadi dan itu baru permulaan. Ketakutan akan AI yang mengambil alih pekerjaan itu nyata. Jadi pada musim panas tahun 2025, seorang ekonom Stanford bernama Eric Brynjolfsson memutuskan untuk menelitinya. Timnya di Digital Economy Lab mengambil data dari ADP, perusahaan yang memproses penggajian untuk jutaan pekerja Amerika, dan mempelajari siapa saja yang masih memiliki pekerjaan dari bulan ke bulan. Dampak AI memang nyata, hanya saja tidak di tempat yang orang-orang perkirakan. Hasilnya menunjukkan bahwa pekerja berusia 22 hingga 25 tahun di bidang perangkat lunak dan dukungan pelanggan turun sekitar 13% sejak akhir 2022. Pekerja berusia di atas 30 tahun dalam peran yang sama tetap stabil atau bahkan meningkat. Orang-orang yang baru saja masuklah yang berisiko terkena dampak AI. Beberapa bahkan tidak pernah mendapat kesempatan masuk sama sekali. Revelio Labs yang melacak rekrutan di seluruh ekonomi menghitung sekitar 35% lebih sedikit lowongan tingkat pemula sejak awal 2023.
Begitu para pemberi kerja melihat apa yang bisa dilakukan oleh model-model terbaik, banyak yang berhenti merekrut lulusan baru. Pembekuan itu baru terlihat dalam data penggajian 1 atau 2 tahun kemudian. Tim Brynjolfsson menemukan bahwa ketika sebuah perusahaan menggunakan AI untuk sepenuhnya mengambil alih suatu tugas, jumlah pekerja muda menurun. Ketika AI digunakan untuk membuat seseorang bekerja lebih cepat, jumlah pekerja tetap stabil dan kadang-kadang meningkat. Teknologi yang sama, hasil yang berlawanan. Semuanya bermuara pada satu keputusan. Apakah sebuah perusahaan menggunakan AI untuk menggantikan pekerja atau mendukung pekerja? Di tingkat upah terbawah, penggantian lebih sering terjadi. Salesforce membekukan sebagian besar perekrutan tingkat junior untuk sementara waktu dan mengklaim AI mereka sendiri melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan lulusan baru. Ekonom Goldman Sachs menemukan hasilnya, nama-nama besar bahkan sudah tidak berpura-pura lagi. Tapi tidak semua taruhan membuahkan hasil. Klarna, perusahaan beli sekarang bayar nanti, selama setahun membanggakan bahwa chatbot mereka melakukan pekerjaan ratusan agen dan bahwa mereka telah berhenti merekrut orang. Mereka kemudian mengakui bahwa bot tersebut memberikan layanan dengan kualitas lebih rendah dan mulai merekrut manusia kembali. Namun beberapa perusahaan tidak melihat hal itu sebagai alasan untuk melambat. Mereka justru melihatnya sebagai alasan untuk menyasar level yang lebih rendah dan para kontraktor menjadi sasaran utama. Sebuah laporan MIT tentang AI di dunia bisnis menemukan bahwa AI justru menghilangkan peran outsourcing dan kontrak, bukan staf tetap. Pada pertengahan tahun 2025, perusahaan pelabelan data Scale AI memberhentikan 200 staf dan memutuskan hubungan dengan 500 kontraktor. Laporan yang sama menyebutkan bahwa saat ini sekitar 3% pekerjaan sudah bisa dilakukan oleh AI dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat dalam jangka panjang. Para lulusan baru bukan kalah bersaing dengan orang yang punya resume lebih baik. Mereka benar-benar kalah, tidak ada pekerjaan. Pada awal tahun 2026, setengah dari generasi Z yang bekerja mengatakan bahwa risiko AI di tempat kerja sekarang melebihi manfaatnya, meningkat 11 poin persentase hanya dalam 1 tahun. Dan ketika mereka diberikan pekerjaan yang sama, sebanyak 69% sangat mempercayai hasil kerja manusia dibandingkan dengan hasil kerja AI. Satu generasi kini menghabiskan hari-harinya melatih teknologi yang justru menggantikan pekerjaan tempat mereka berusaha membangun karir. Pekerjaan yang hilang memang mudah diukur, tapi rasa kesal yang muncul bukan hanya soal uang. Pada Juli 2024, hanya dibutuhkan lonjakan listrik di wilayah utara Virginia untuk membuat hampir 60 pusat data terputus dari jaringan. Sekitar 1.500 megawatt permintaan listrik langsung lenyap seketika. Operator bergegas untuk mengendalikan lonjakan tersebut sebelum membuat yang lain ikut lumpuh. Selama beberapa detik, pusat data terpadat di negara itu seolah-olah tidak ada. Virginia memiliki lebih banyak gedung seperti itu dibandingkan tempat lain, dan pada tahun 2023, mereka sudah mengonsumsi sekitar 26% listrik negara bagian. Itulah sebabnya satu perubahan tegangan saja bisa mengguncang seluruh jaringan listrik. Setiap gedung ini menghasilkan panas tinggi. Satu pertanyaan ke chatbot menghabiskan sekitar 2,9 watt jam. Itu kira-kira 10 kali lipat dari pencarian web biasa. Kalau cuma satu, itu nyaris tidak berarti. Tapi tidak ada yang hanya bertanya satu pertanyaan saja. Kalikan dengan miliaran pertanyaan setiap hari di gudang-gudang yang tidak pernah dimatikan. Dan itu menjadi 183 terawatt jam per tahun, itu sekitar 4% dari seluruh listrik yang digunakan negara ini. Itu sudah setara dengan 540 kilowatt jam yang dibebankan atas nama Anda setiap tahun, baik Anda pernah menggunakan chatbot atau tidak. Dan perkiraannya hanya akan terus naik hingga 17% dari listrik nasional pada tahun 2030. Lebih dari 40% listrik yang menghidupi pusat data berasal dari gas alam. Sebelum dekade ini berakhir, gedung-gedung tersebut diperkirakan akan menghabiskan lebih banyak listrik daripada total listrik yang digunakan seluruh negara untuk memproduksi baja, semen, aluminium, dan bahan kimia digabungkan. Sebuah jalur tegangan tinggi membutuhkan waktu hingga 8 tahun untuk dibangun. Artinya 1/5 dari proyek pusat data ini akan segera menghadapi kekurangan listrik. Untuk menutupi biaya tambahan jalur-jalur tersebut, perusahaan utilitas mendatangi regulator untuk meminta lebih banyak uang dari konsumen biasa. Ini berarti pengeluaran bulanan Anda akan naik pada tahun 2030 hanya untuk menjaga agar lampu tetap menyala di pusat server di dekat sana. Anda tidak membiarkan lampu menyala atau menaikkan AC Anda, tapi uang Anda tetap terkuras untuk menyalakan kipas pendingin raksasa milik perusahaan teknologi besar. Para peneliti di Carnegie Mellon memperkirakan hal ini bisa mendorong tagihan listrik rata-rata orang Amerika naik sekitar 8% pada tahun 2030. Dan di bagian Virginia yang paling terdampak bisa naik lebih dari 25%. Energi atau uang yang tersedia memang tidak cukup untuk mendanainya. Jadi beberapa perusahaan pun lelah menunggu. Alih-alih menunggu bertahun-tahun agar jaringan listrik bisa mengejar kebutuhan, mereka membangun pembangkit listrik sendiri di samping pusat data mereka. Dan satu perusahaan membawa ide itu ke tingkat yang ekstrim. Untuk memberi daya pada Colossus, superkomputer yang melatih chatbot Grok milik Elon Musk, xAI mengerahkan sejumlah turbin gas di Memphis Selatan. Seluruh lokasi itu sudah beroperasi dalam waktu kurang dari 122 hari. Sebuah proyek yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun. Pada saat Southern Environmental Law Center menerbangkan drone thermal di atasnya, mereka menghitung sekitar 35 turbin, sebagian besar tanpa izin emisi udara. Tepat di jalur angin terdapat Box Town, sebuah lingkungan yang selama puluhan tahun dikelilingi oleh kilang dan pabrik kimia.
warga mulai datang ke sidang publik, menceritakan bau telur busuk di udara dan anak-anak yang menyi sepanjang malam. Memphis sudah mendapat nilai F untuk polusi ozon dari American Lung Association dan risiko kanker di Boston sekitar 4 kali lipat rata-rata nasional. Para peneliti di Universitas Tennessee menganalisis data satelit selama beberapa waktu dan menemukan bahwa tingkat nitrogen dioksida puncak di dekat lokasi tersebut melonjak sekitar 79% dibandingkan sebelum XAI datang. Turbin-turbin itu diberi label sementara, sebuah jalan pintas yang memungkinkan mereka tetap beroperasi dan mengakali peraturan. Gugatan hukum pun muncul, tetapi saat kasusnya mulai berjalan, layanan tersebut sudah beroperasi selama setahun. Listrik bukan satu-satunya sumber daya yang dikonsumsi pusat data ini. Di Newton County, Georgia, sekitar 1,5 jam di sebelah timur Atlanta, Beverly dan Jeff Morris tinggal 1.000 kaki dari pusat data Meta. Rumah mereka menggunakan sumur pribadi yang berarti air minum mereka langsung diambil dari dalam tanah. Semuanya berjalan baik selama bertahun-tahun, sampai Meta mulai membangun di sebelah rumah mereka pada tahun 2018. Beberapa bulan setelah konstruksi dimulai, tekanan air melambat hingga hanya menepes, lalu berhenti sama sekali. Ketika akhirnya air kembali mengalir, warnanya coklat dan keruh. Beverly Morris mengatakan kepada New York Times bahwa dia takut untuk meminum air yang keluar dari kerannya sendiri. Pusat data di sebelah rumahnya menggunakan sekitar 500.000 galon air setiap hari, hampir 1/10 dari seluruh air yang dipompa oleh Newton County. Proyeksi dari pemerintah daerah menunjukkan bahwa permintaan akan melebihi pasokan pada tahun 2030, sementara warga menghadapi tagihan air yang diperkirakan akan naik 33% hanya dalam 2 tahun. Dibandingkan dengan kenaikan biasanya sebesar 2%. Sebuah studi yang didanai oleh Meta mengatakan bahwa kemungkinan besar operasi perusahaan tersebut bukanlah penyebabnya dan telah menginvestasikan lebih dari $500 juta ke sekolah-sekolah lokal dan organisasi nirlaba. Sumur pribadi seperti milik keluarga Morris berada di luar cakupan Undang-Undang Air Minum Aman Federal, jadi Meta tidak melanggar hukum apapun. Badan Perlindungan Lingkungan tidak berdaya, jadi Meta terus mengambil air untuk mendinginkan chip-chip tersebut. Dan pusat-pusat itu sangat rakus. Sebuah studi tahun 2023 oleh UC Riverside dan Universitas Texas menemukan bahwa melatih satu model, GPT-3, menghabiskan sekitar 5,4 juta liter air bersih. Sebelum publik bahkan mengetik satu kata pun, peneliti yang sama menemukan bahwa percakapan singkat sekitar 100 kata menghabiskan hampir 1 botol penuh. Satu pusat data Google di Papillion, Nebraska menggunakan sekitar 0,5 miliar liter air pada tahun 2024, lebih dari 600 kolam renang olimpiade, dan itu hanya satu lokasi di antara ribuan lainnya. Pengambilan air harian itu jauh melebihi biaya satu kali untuk pelatihan. Secara nasional, pusat data menggunakan lebih dari 60 miliar liter pada tahun 2023. Dan World Resources Institute memperkirakan AI akan melewati 1 triliun galon per tahun pada tahun 2030. Pada Agustus 2025, Dewan Kota Tucson memilih 7-0 untuk menolak Project Blue, sebuah kampus pusat data yang terkait dengan Amazon yang akan menguras jutaan galon air kota di tengah gurun. Warga telah memenuhi ruang sidang selama berminggu-minggu di bawah spanduk bertuliskan "Tidak untuk pusat data di gurun". Untuk satu malam, tampaknya sebuah kota biasa bisa mengatakan tidak kepada raksasa teknologi dan membuat penolakan itu benar-benar berlaku. Itu tidak berhenti di situ. Pengembangnya sudah memiliki tanah tepat di luar batas kota dan tetap mengajukan pembangunan. Lalu, pada musim semi, tahun 2026, kontraktornya tertangkap mengambil air Tucson dalam jumlah yang cukup untuk memasok 5 rumah tangga selama setahun. Kota pun memutus pasokan air tersebut. Wali kota Regina Romero telah membuat peraturan untuk melindungi dari pusat data berikutnya, karena selalu ada yang berikutnya. Tucson bukan satu-satunya. Di The Dalles, Oregon, sebuah fasilitas Google akhirnya menggunakan hampir 1/4 dari seluruh pasokan air kota itu. Perusahaan tersebut berjuang agar angka-angka itu tetap tersembunyi dari publik melalui perintah pengadilan. Fasilitas yang lebih baru dapat didinginkan dengan udara atau sistem loop tertutup yang hampir tidak menggunakan air lokal. Microsoft telah mengubah 2 lokasi di Arizona untuk melakukan hal itu. Tapi pengguna air terbesar bukanlah bangunan baru, melainkan pusat data yang lebih tua yang masih menghabiskan jutaan galon air alih-alih mengembalikannya ke sungai. Jadi sementara keluarga-keluarga memperpendek waktu mandi mereka dan menunggu hingga malam untuk menyiram halaman, pusat data di dekat situ terus menarik air dengan kapasitas penuh setiap jam setiap malam. Lapangan kerja, listrik, air, 3 pertempuran terpisah yang terjadi di berbagai bagian negara. Tapi semuanya bermuara pada model bisnis yang sama persis. Pada tahun 2024 saja, Amazon, Microsoft, Google, dan Meta menghabiskan lebih dari $200 miliar untuk membangun pusat data demi AI, naik lebih dari 60% hanya dalam 1 tahun. Perusahaan konsultan manajemen McKinsey memperkirakan $5,2 triliun akan dikucurkan ke pusat-pusat data itu pada tahun 2030. Uang itu digunakan untuk membeli lahan, listrik, dan air. Tapi ada satu hal lagi yang dibeli, sesuatu yang tidak ada seorang pun yang menyetujuinya. Tulisan-tulisan, seni, dan kode yang diambil dari internet terbuka untuk melatih model-model tersebut sejak awal. Bagi perusahaan, itu adalah investasi untuk platform abad ini. Bagi para kreator yang karyanya menjadi bahan bakarnya, hal itu terlihat berbeda. Karya mereka telah dipanen secara gratis dan kemudian disewakan kembali kepada semua orang setiap bulannya. Tidak satu pun dari mereka yang dimintai izin. Tidak satu pun dari mereka yang dibayar. Penerbit dan penulis telah menggugat secara bergelombang dengan alasan bahwa karya mereka dicuri dan digunakan untuk melatih AI tanpa izin.
pengadilan masih belum memutuskan di mana batas hukumnya dan sejauh ini belum ada yang dinyatakan ilegal. Tapi AI dibangun di atas tulisan orang lain, dijalankan dengan listrik milik orang lain, didinginkan dengan air milik orang lain, lalu dijual kembali kepada orang-orang yang sama sebagai kemajuan. Sekarang orang Amerika mulai menyadarinya. Perusahaan-perusahaan bersikeras bahwa biaya ini hanya sementara. Google dan Microsoft sama-sama berjanji akan mengembalikan lebih banyak air daripada yang mereka gunakan paling lambat pada tahun 2030 dan terus beralih ke energi yang lebih bersih. Tapi jika kamu sudah kehilangan pekerjaan, tagihan listrikmu baru saja naik, atau air di kotamu mulai menipis, janji yang akan ditepati 4 tahun lagi rasanya bukan jawaban yang berarti. Antara Mei 2024 dan Maret 2025, kemarahan itu telah menghambat atau menunda sekitar 64 miliar dolar dalam proyek pusat data di seluruh negeri, menurut Data Center Watch. Di Virginia saja, ada 42 kelompok berbeda yang berupaya memperlambat atau menghentikan pembangunan pusat data baru. Tidak ada yang sepakat tentang apa yang harus dilakukan. Tidak ada yang menuntut larangan total. Tidak ada juga yang mendukung sepenuhnya. Negara ini hanya terjebak di antara kebutuhan akan alat itu dan rasa kesal terhadapnya. Sebagian besar pertikaian ini berakhir dengan cara yang sama. Sebuah dewan menolak memberikan air, seperti yang dilakukan Tucson. Kabupaten di sebelahnya menjual tanahnya. Komisi negara bagian menyetujui penyediaan listriknya. Bangunan itu tetap dibangun, menukar kebutuhan airnya dengan beban listrik yang lebih besar. Warga terus belajar pelajaran yang sama. Proyek itu hampir selalu bisa menyiasati mereka. Ini tidak pernah tentang apakah AI akan datang atau tidak. Itu sudah pasti terjadi. Ini tentang apakah masih ada yang punya kekuatan untuk menghentikannya. Pada saat kita mulai mengajukan pertanyaan itu, jawabannya sudah jelas. Tidak. Bukan hanya orang Amerika biasa yang mulai kehilangan kepercayaan pada AI. Orang-orang yang membangunnya pun demikian. Saksikan mengapa para peneliti AI mengundurkan diri dan panik saat hengkang untuk mengetahui mengapa industri ini sedang runtuh. Atau klik video ini.